Pernah tidak kamu merasa market seperti sengaja melawanmu? Baru saja buy, harga langsung turun. Baru cut loss, market malah naik tinggi. Saat yakin penuh, ternyata salah. Saat takut masuk, justru market terbang tanpa kita. Lama-lama muncul satu pertanyaan. Apakah trading memang sesulit itu? Jawabannya, iya dan tidak. Sulit kalau kamu datang ke market dengan emosi. Sulit kalau tujuanmu hanya ingin cepat kaya. Dan sulit kalau kamu menganggap trading adalah mesin uang instan. Tapi trading bisa jauh lebih sederhana. Saat kamu mulai memahami bagaimana market sebenarnya bekerja. Karena pada dasarnya, market bukan musuh. Market hanyalah cermin psikologi manusia. Dan hari ini, kita akan belajar membaca market dengan kepala dingin. Bukan seperti penjudi yang menebak arah harga, tapi seperti pedagang yang berpikir logis. Jadi sebelum mulai, buang dulu mindset ingin kaya cepat, karena video ini bukan untuk mencari jalan pintas, tapi untuk membangun cara berpikir yang benar agar bisa bertahan lama di market. Isi konten. Banyak orang salah paham tentang analisa teknikal. Mereka mengira trader profesional bisa melihat masa depan. Seolah chart adalah bola kristal yang bisa memberitahu harga besok naik atau turun. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Analisa teknikal bukan ilmu ramalan. Trading bukan soal menebak. Trading adalah permainan probabilitas. Artinya, tidak ada yang 100% pasti. Tidak ada indikator sakti. Tidak ada strategi yang selalu benar. Dan tidak ada trader yang tidak pernah rugi. Yang ada hanyalah bagaimana cara meningkatkan peluang agar kita lebih sering berada di sisi yang benar. Karena market tidak bergerak berdasarkan harapan kita. Market tidak peduli uang sekolah anakmu. Tidak peduli cicilan rumahmu. Tidak peduli target profit harianmu. Market hanya bergerak karena satu hal, pertarungan antara pembeli dan penjual. Jika pembeli lebih agresif, harga naik. Jika penjual lebih dominan, harga turun. Sesederhana itu, dan di balik semua candlestick yang kamu lihat, sebenarnya ada emosi manusia yang sedang bertarung. Ketakutan, keserakahan, FO, kepanikan. Setiap candle adalah jejak keputusan jutaan manusia. Itulah kenapa market sering terasa hidup, karena chart bukan sekadar garis. Chart adalah kumpulan emosi manusia yang divisualisasikan. Bayangkan sebuah warung makan viral. Saat antrean panjang dan makanan terbatas, orang rela bayar lebih mahal karena takut kehabisan. Harga naik, tapi ketika warung mulai sepi dan makanan terlalu banyak, penjual mulai menurunkan harga agar dagangan tetap laku. Begitulah market bekerja. Supply dan demand. Masalahnya, kebanyakan trader pemula tidak berpikir logis saat masuk market. Mereka membeli saat harga sudah tinggi karena takut ketinggalan. Dan menjual saat harga sudah murah karena panik melihat merah. Padahal trader yang rasional berpikir sebaliknya. Mereka mencari peluang beli saat market sedang diskon. Dan mulai hati-hati saat market terlalu ramai dipuji orang. Karena trader profesional tidak mengejar keramaian. Mereka membaca perilaku massa. Sekarang kita masuk ke konsep paling penting dalam trading trend. Ada satu kalimat terkenal, trend is your friend. Dan kalimat ini sederhana, tapi sangat dalam. Melawan tren itu seperti berenang melawan arus sungai deras, melelahkan, dan sering berakhir tenggelam. Kalau market sedang naik, lebih masuk akal mencari peluang buy. Kalau market sedang turun, lebih bijak melindungi modal daripada sibuk mencari titik bottom. Karena market bisa naik lebih lama dari kesabaran kita, dan bisa turun lebih dalam dari keberanian kita. Market punya 3 kondisi utama, uptrend, downtrend, dan sideways. Uptrend adalah saat harga terus membuat puncak dan dasar yang lebih tinggi. Ibarat naik tangga, turun sedikit, lalu naik lebih tinggi lagi selama pola itu masih terjaga. Market masih sehat untuk pembeli. Sebaliknya, downtrend adalah saat harga terus membuat puncak dan dasar yang lebih rendah. Ibarat bola jatuh menuruni tangga. Masalahnya, banyak pemula tergoda membeli karena merasa harga sudah murah. Padahal mereka sedang mencoba menangkap pisau jatuh. Dan biasanya, yang terluka bukan marketnya, tapi akunnya sendiri, lalu ada sideways.
Ini kondisi market yang bergerak bolak-balik tanpa arah jelas. Ibarat mobil terjebak macet, kadang naik sedikit, turun sedikit, tapi tidak benar-benar pergi kemana-mana. Disinilah banyak trader overtrade karena terlalu memaksa entry. Padahal tidak trading juga bisa menjadi keputusan terbaik. Sekarang kita bahas area penting, support dan resistance. Bayangkan support seperti lantai rumah. Saat harga jatuh ke area ini, banyak pembeli mulai masuk karena merasa harga sudah murah. Akibatnya harga sering memantul naik. Sedangkan resistance seperti atap rumah, saat harga naik ke area ini, banyak orang mulai take profit. Akhirnya harga sering tertahan atau turun kembali. Sederhana sebenarnya. Beli dekat support, jual dekat resistance. Bukan beli saat market sudah terbang tinggi karena FOMO. Salah satu kesalahan terbesar trader pemula adalah mengejar candle. Melihat candle hijau besar, langsung buy. Padahal seringkali mereka masuk tepat saat market mulai kehabisan tenaga. Karena itu volume sangat penting. Volume adalah bahan bakar market. Harga bisa naik tinggi, tapi kalau volume kecil, kenaikan itu rapuh. Ibarat mobil sport yang dipaksa ngebut dengan bensin hampir habis. Kelihatannya kuat, padahal sebentar lagi mogok. Trader berpengalaman selalu melihat, apakah pergerakan ini benar-benar didukung uang besar? Karena market sering memberi jebakan, breakout palsu, fake move, manipulasi emosi. Market tahu manusia mudah panik dan mudah serakah. Itulah kenapa disiplin jauh lebih penting daripada feeling, dan di titik inilah, manajemen risiko menjadi penyelamat, karena sebaik apapun analisamu, tetap ada kemungkinan salah. Trader profesional bukan trader yang selalu profit, tapi trader yang tahu cara rugi dengan benar. Mereka tahu kapan keluar, tahu kapan berhenti, dan tahu berapa besar risiko yang sanggup diterima. Sebelum entry, mereka sudah siap salah. Karena stop loss bukan tanda kelemahan, stop loss adalah bentuk perlindungan. Lebih baik rugi kecil berkali-kali, daripada sekali rugi menghancurkan akun. Dan satu lagi yang paling penting, jangan terlalu terobsesi menjadi sempurna. Trading bukan tentang selalu benar. Trading adalah tentang konsisten. Kadang cukup menang kecil berkali-kali, daripada mengejar jackpot lalu hancur dalam satu kesalahan penutup pada akhirnya. Market adalah tempat yang sangat jujur. Ia tidak peduli siapa kita. Tidak peduli seberapa pintar kita berbicara. Dan tidak peduli seberapa besar ego kita. Market hanya memberi hasil berdasarkan disiplin dan cara berpikir kita. Semakin emosional, semakin mudah dihancurkan. Semakin tenang, lihatlah market seperti peta. Bukan untuk meramal masa depan, tapi untuk membaca kemungkinan arah terbaik. Karena trader yang bertahan lama bukan yang paling pintar, tapi yang paling mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar. Dan ingat, di market musuh terbesar seringkali bukan harga, tapi emosi di dalam kepala kita sendiri.